Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah seminar Ekonomi Syariah. Nah, untuk pertemuan keempat ini, saya akan membahas tentang halaman pendahuluan penelitian. Halaman pendahuluan penelitian itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional variabel, dan seterusnya. Oke ya. Nah, itu ada 4 secara gambaran umum itu. Kadang juga ada yang menambahkan manfaat penelitian, itu juga bagus. Nah, untuk pertemuan keempat ini saya akan fokus dalam pembahasan tentang penyusunan latar belakang penelitian. Penyusunan latar belakang penelitian itu banyak adik-adik yang bertanya bagaimana sih cara menyusun latar belakang penelitian itu sebenarnya. Sebenarnya sangat mudah, hanya memiliki 3 trik jika adik-adik memahami. Trik yang pertama itu harus menjadi seorang mata-mata. Apa maksudnya seorang mata-mata, Pak? Menjadi pengamat. Jadi adik-adik harus mampu mengamati kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan. Nah, berikutnya adik-adik harus setelah melakukan pengamatan, adik-adik harus menemukan fakta atau permasalahan yang muncul di lapangan yang adik-adik sendiri bisa selesaikan. Nah, dari permasalahan itu muncullah permasalahan, jelaskan permasalahan itu. Maka permasalahan inilah yang akan dijelaskan. Itu secara rinci hanya ada 3. Dari ketiga tips dan trik yang saya buat ini, saya akan menjelaskannya ke dalam suatu strategi penyusunan. Nah, boleh di sini kita melihat ada triknya, itu proses pembuatan latar belakang. Jadi anggap ini piramida ini adalah suatu latar belakang. Jadi menyusun latar belakang itu seperti piramida terbalik dari umum ke khusus. Jadi harus umum ke khusus. Penjabarannya harus lebih spesifik. Nah, yang paling pertama apa? Yang paling pertama itu dasar yuridis suatu permasalahan atau variabel. Jadi dasar yuridis, kemudian di bawahnya harus ada teori pendukung masalah atau variabel. Selanjutnya argumen fakta, solusi. Solusi ini memiliki dasar yuridis dan kesimpulan. Nah, saya akan menjelaskan dasar yuridis itu sebenarnya apa. Dasar yuridis itu adalah peraturan perundang-undangan. Nah, kenapa kita harus menulis suatu peraturan perundang-undangan sebagai dasar yuridis? Karena kita berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana segala bentuk yang ada di dalam bumi Indonesia itu diatur oleh negara. Nah, karena diatur oleh negara, maka kita sebagai peneliti tidak bisa melakukan suatu penelitian yang bertentangan atau yang menyalahi dari tujuan dari suatu negara. Karena kita berada di Indonesia, maka kita mengambil dasar yuridis dari Indonesia itu. Setelah itu, dasar yuridis ini adalah berupa variabel. Nanti kita akan memperlihatkan contohnya seperti apa. Setelah membuat suatu dasar yuridis, misalnya dari kementerian, bisa masuk teori pendukung masalah atau suatu variabel. Nah, setelah masuk dari dasar yuridis, bisa kita menyinggung tentang variabel yang akan kita teliti. Variabel ini pertama kita harus pilih dari topik yang adik-adik sekalian pilih saat penulisan judul penelitian. Jadi apa yang ada di judul penelitian itu yang kita akan bahas di dalam latar belakang ini. Nah, dari teori ini akan ada argumen atau fakta di lapangan berupa observasi. Jadi adik-adik akan turun observasi di lapangan, akan turun ke lapangan untuk melakukan penelitian awal namanya,
untuk mencari suatu masalah, apa yang terjadi, apa yang menjadi kendala di lapangan itu. Misalnya di dalam ekonomi, di dalam perekonomian secara khusus kita bahas tentang pasar tradisional. Anggaplah di konsep perekonomian pasar tradisional, apa kendala di dalamnya, itu kita harus mengamati di situ. Ada yang bertanya, Pak, kapan observasi itu dilakukan? Kapan saja, sekalipun tahun lalu adik-adik pernah melakukan observasi, itu bisa, selama masalah itu masih berlaku di tahun sekarang. Nah, jadi kadang ada mahasiswa yang menyusun latar belakang tanpa melakukan observasi awal. Itu sebenarnya keliru. Tetapi ada juga yang menyusun karena sudah melakukan observasi awal, cuma agak lama waktunya. Anggaplah tahun lalu dia melakukan observasi awal, atau setiap harinya dia lewat mungkin dekat rumahnya pasar itu, dia mengamati di pasar, oh ada masalah seperti ini. Setelah tiba pengajuan judul, dia mengajukan bahwa saya ingin meneliti tentang ini. Itu juga merupakan bagian dari suatu observasi. Oke, yang penting ada data yang sesungguhnya, bukan data yang dibuat-buat. Nah, karena di sini kita menemukan sebuah masalah, maka kita harus mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Solusi itu pun bisa berupa variabel dan harus memiliki dasar yuridis baik dari referensi, buku, ataupun jurnal, dan lain-lain. Setelah keseluruhan ini selesai, maka di tahap kesimpulan itu barulah di perumusan judul penelitian. Nah, seperti ini adik-adik proses alur membuat latar belakang. Jadi, setiap variabel ini kita jelaskan dari umum ke khusus. Baik di teori pendukung masalah, kita jelaskan secara umum ke khusus, argumen fakta umum ke khusus, dan secara keseluruhan umum ke khusus juga, lebih spesifik. Oke? Nah, contohnya seperti apa, Pak? Misalnya, ini tadi strategi penyusunan kita ya. Kita ambil salah satu latar belakang. Dari argumen raguan Abdullah bin Syekh, ini latar belakang yang dibuat oleh raguan Abdullah bin Syekh. Di sini dia menyebutkan saat di Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang, terutama dalam hal keuangan. Peran bank syariah dalam mengembangkan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia, salah satunya sangatlah berperan besar. Jadi, di sini variabelnya dia akan mengangkat tentang peran bank syariah. Peran bank syariah. Jadi dia sudah menyinggung variabel yang akan dia teliti. Peran bank syariah dalam mengembangkan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Karena Indonesia ini berupa fakta bahwa Indonesia itu mengembangkan perekonomian berbasis syariah. Itu adalah faktanya. Tetapi fakta ini masih kurang. Mungkin lebih bagus kalau ada dasar-dasar yuridis yang lebih akurat. Kalau ini hanya sebagai, kalau saya melihatnya hanya sebagai data. Jadi di Indonesia ini lebih spesifik apa dasar yuridisnya. Misalnya ada peraturan dari kementerian tentang perbankan syariah. Oke? Nah, selanjutnya masuk ke perbankan Islam atau perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan. Nah, di sini raguan sudah mulai membahas tentang perbankan Islam atau perbankan syariah. Jadi dia sudah mulai membahas secara umum ke khusus, secara spesifik, dan sudah masuk kepada variabelnya. Variabelnya dia sudah bahas tentang fungsi utama dari perbankan. Jadi di sini dia sudah memberikan dasar hukum, teori pendukung tentang variabelnya dari Octavia, dari kutipan Octavia 2014. Oke, jadi mana variabelnya ini? Peran perbankan. Oke ya.
Oke, lanjut. Nah, berhubungan dengan fungsi perbankan yaitu suatu lembaga keuangan. Jadi di sini kita Raguan membuat alur agar lebih khusus ke umum. Jadi tidak asal langsung lompat. Harus kalimat sebelumnya berkaitan dengan paragraf sebelumnya berkaitan dengan paragraf berikutnya. Oke. Nah, fungsi lembaga keuangan dia sudah masuk dari salah satu bentuk spesifik dari perbankan syariah itu adalah lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana, memperlancar transaksi. Nah, ini dia sudah membahas lebih spesifik lagi. Targetnya itu masyarakat miskin. Ini fakta, ini argumen fakta. Targetnya adalah masyarakat miskin yang kurang mampu, berarti di daerahnya ada masyarakat miskin yang kurang mampu. Jadi di sini dia berusaha menjelaskan tentang argumen fakta. Jadi keseluruhan ini sebenarnya harus kita jelaskan. Jadi dijelaskan, ada teori kita jelaskan teori itu, ada dasar yuridis kita jelaskan dasar yuridis itu, ada fakta di lapangan kita jelaskan. Oke? Kenapa harus seperti itu? Kenapa mesti harus dijelaskan? Karena penyusunan skripsi atau draft proposal itu adalah menulis. Bagian dari menulis, bukan menyusun atau bukan penyusun. Nah, apa bedanya menulis menyusun, Pak? Kalau menulis itu memiliki karya. Jadi adik-adik harus memiliki karya. Karyanya berupa pendapat adik-adik dalam menggagaskan teori. Kalau menyusun hanya kumpulan teori yang adik-adik rangkum jadikan satu, itulah disusun. Kurang lebih seperti makalah. Oke? Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat di sini Raguan Abdullah masih menjelaskan tentang argumen fakta. Jadi lebih dari satu paragraf ya. Argumen fakta itu hal yang dirasakan oleh pengusaha yang melakukan pembiayaan dengan bank syariah. Jadi ada kendala yang dirasakan oleh para pengusaha. Jadi Raguan Abdullah bin Syekh ini akan mengangkat tentang kendala dari subjeknya itu adalah seorang pengusaha. Jadi dia sudah lebih spesifik membahas tentang fakta yang ada di lapangan. Oke, ingat ini. Kemudian faktanya ini dia topang dengan dasar yuridis dari syariah. Maka bank syariah harus mempunyai, ini tidak turun ini ya, ini bersambung. Bank syariah harus mampu melayani masyarakat lebih baik dalam penyediaan dana. Nah, berarti sasarannya di sini Raguan ingin agar pengusaha itu tidak terbelit dengan menggunakan perbankan syariah. Maksudnya perekonomiannya bisa lebih menopang. Oke. Selanjutnya setelah itu dia mulai menyimpulkan. Dia menawarkan sebuah solusi. Hal ini tentu yang diharapkan oleh bank syariah yang membiayai atau memberikan pinjaman kepada nasabah yang akan mengembangkan produksi usaha kecil. Nah, sehingga pengusaha, kendala-kendala tadi yang dirasakan oleh pengusaha itu diberikan solusi melalui bank syariah. Nah, di situ masuklah peran bank syariah. Pada saat kesimpulan dia membuat judul peran perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan bagi pengusaha mikro di Sidoarjo. Jadi semuanya saling keterkaitan, spesifik dan umum. Oke, seperti itu ya. Ini contoh dari latar belakang yang dibuat oleh Raguan Abdullah bin Syekh. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dulu. Jika ada pertanyaan bisa berkomentar di bawah. Silakan menulis komentarnya apapun pertanyaannya, karena terkadang apa yang saya pahami belum tentu adik-adik pahami, bisa kita lebih perjelas ke depannya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.